Keluarga Nobi. Kalau dilihat sekilas, keluarga Nobita tuh kayak keluarga biasa. Rumahnya sederhana, ayahnya pegawai kantoran, ibunya ibu rumah tangga. Tapi coba lihat lebih dalam deh, mereka tuh nggak semiskin yang kamu kira. Rumah keluarga Nobi itu punya 2 lantai, punya halaman, gudang, sama ruang tamu yang cukup luas. Di Jepang, rumah model begini biasanya cuma dimiliki keluarga yang udah punya penghasilan tetap. Lokasinya pun di daerah Tokyo, salah satu kawasan suburban yang padat tapi lagi-lagi tetap mahal buat ukuran 2025. Pas kutanya beberapa sumber kayak Google dan ChatGPT, rata-rata harga kondominium baru di wilayah Tokyo Raya, termasuk area suburban pada bulan Maret 2025, mencapai 65,8 juta yen untuk daerah di luar distrik pusat, sementara di distrik pusat bisa jauh lebih tinggi. Kalau rumah keluarga Nobi punya tanah sekitar 100 meter persegi dan rumah 2 lantai, gudang, ruang tamu besar, telepon, TV, kulkas, dan lainnya, bisa diasumsikan harga tanah, bangunan, dan fitur rumah kayak gitu di daerah suburban kira-kira 70-90 juta yen atau 7,5-10 miliar. Atau sedikit lebih tergantung kondisi. Kalau ditotalin ke rupiah, kekayaan keluarga Nobi kalau di tahun 2025 itu bisa jadi di atas 8 miliar. Soalnya, dari harga propertinya aja udah sekitaran 75 juta yen atau kurang lebih 8,3 sampai 8,5 miliar. Bahkan nih, kalau properti lebih bagus, lokasi lebih strategis, bisa sampai 90 juta yen atau sekitar 10 sampai 10,5 miliar. Artinya, keluarga Nobita bukan keluarga miskin. Mereka kelas menengah ke atas yang cukup mapan untuk punya rumah sendiri di Tokyo. Apalagi jika ayahnya sebagai pegawai tetap ada penghasilan tetap tiap bulan. Kalau menurut ChatGPT, gaji rata-rata di Jepang full-time sekarang sekitar 515.000 yen per bulan atau sekitar 53 juta rupiah per bulan. Walaupun tergantung lokasi, jenis pekerjaan, sama bosnya juga sih. Jadi ya, walaupun Nobita sering kelihatan sial dan ngerepotin keluarganya tuh hidup nyaman di rumah sendiri, nggak ngontrak, dan nggak pernah digambarin nunggak listrik atau makan mie instan tiap hari. Keluarga Honekawa. Kalau Nobita hidup sederhana tapi stabil, beda banget sama Suneo. Nih bocah kayak versi mini dari Crazy Rich Tokyo. Soalnya nih dia tuh dikit-dikit pamer, mulai mainan, kamera, sampai liburan ke luar negeri. Tapi kalau lihat dari latar belakang keluarganya, ya emang wajar sih. Keluarga Honekawa alias keluarga Suneo tinggal di rumah gede banget. Di beberapa episode kayak Suneo no Ouchi de Party Dayo dan Suneo no Ojo sama, rumahnya kelihatan punya taman depan, ruang tamu mewah. Dari luar aja udah jelas gitu bukan rumah orang biasa. Pas aku cari datanya di Google Gemini nih, harga rumah besar di daerah Setagaya Tokyo yang punya 3-4 kamar dan taman, sekarang dijual sekitar 135 juta sampai 220 juta yen. Ya, kalau dikonversi ke rupiah dengan kurs sekitar nilainya kurang lebih 14-24 miliar. Ditambah ayahnya Suneo juga bukan karyawan biasa. Di beberapa versi, dia digambarin sebagai pengusaha sukses. Jadi penghasilannya datang dari proyek-proyek besar, bukan gaji bulanan. Makanya gaya hidup mereka kelihatan sultan banget. Kayak punya mobil, barang impor, sampai liburan ke luar negeri. Kesimpulannya, keluarga Suneo itu kelas atas Tokyo. Mereka punya rumah sekitar 14-24 miliar, gaya hidup elit, dan semua tanda-tanda keluarga sultan. Keluarga Minamoto. Kalau Nobita hidup sederhana dan Suneo udah sultan dari kecil, Shizuka itu ada di tengah-tengah, tapi lebih condong ke atas. Keluarganya nggak pamer, tapi kelihatan banget kalau mereka hidup nyaman. Rumah keluarga Minamoto itu punya 2 lantai, dan punya taman kecil. Di beberapa episode kayak Shizuka Chano Piano sama Ohanami Daisenso, kelihatan mereka punya ruang tamu luas, kamar pribadi buat Shizuka, dan bahkan piano sendiri. Ayahnya Shizuka kerja sebagai pegawai kantoran, jadi gajinya tetap. Kalau buat ibunya sih nggak bekerja, dia jadi ibu rumah tangga. Artinya mereka cukup mapan buat hidup dari satu penghasilan aja. Nah, buat harga rumahnya aku tak cari di ChatGPT. Buat rumah 2 lantai ukuran menengah di daerah pinggiran Tokyo kayak Nerima atau Setagaya tahun 2025 harganya sekitaran 60-70 juta yen. Kalau dikonversi, itu kira-kira 6,6 sampai hampir 8 miliar rupiah. Gaya hidup keluarga Shizuka juga kelihatan stabil banget. Rumahnya bersih, alat musiknya mahal, lingkungannya tenang, dan nggak pernah digambarin punya masalah keuangan. Kalau Nobita harus mikir uang jajan, keluarga Shizuka udah mikirin tabungan masa depan. Kesimpulannya, keluarga Minamoto alias keluarga Shizuka itu kelas menengah atas di Tokyo tahun 2025 dengan rumah sekitar 6-8 miliar dan penghasilan stabil dari pekerjaan ayahnya, yang dimana
Kekayaan keluarga ini tuh bisa menyentuh 9 sampai 12 miliar kalau ditotal dengan aset lain seperti piano, tabungan, dan lainnya. Sehingga tidak heran kalau mereka hidup nyaman, rapi, dan tenang. Keluarga Goda. Kalau Suneo lahir di keluarga sultan, Jayan alias Takeshi Goda justru kebalikannya. Dia anak dari keluarga pekerja keras, bukan miskin, tapi hidupnya sederhana dan hasil usaha sendiri. Di beberapa episode kayak Jayan no Haha Watsuyoizo sama Shokudo no Kare, kelihatan ibunya buka usaha rumahan. Ayahnya sih jarang kelihatan, tapi sempat disebut kerja di luar rumah, jadi penghasilan mereka bukan cuma dari warung. Pas tak cari datanya di ChatGPT, rumah sederhana di daerah pinggiran Tokyo tahun 2025 tipe kode T kecil, biasanya dihargai sekitar 50-60 juta yen. Kalau dikonversi dengan kurs sekitar 111 yen per rupiah, itu kira-kira 5,5 sampai hampir 7 miliar. Walau kecil, keluarga Jayan punya rumah sendiri dan usaha yang jalan terus. Mereka nggak ngontrak, nggak ngandelin orang lain, dan itu udah termasuk stabil di Jepang. Gaya hidupnya juga realistis banget, kayak nggak ada barang mahal, nggak ada liburan mewah, tapi semua kebutuhan dasar terpenuhi. Ibunya Jayan digambarin keras, karena dia tahu rasanya hidup dari kerja keras, bukan karena galak aja. Kesimpulannya, keluarga Jayan alias keluarga Goda itu kelas pekerja menengah bawah di Tokyo tahun 2025, dengan rumah sederhana di pinggiran kota dan usaha, serta kekayaan mereka kira-kira di angka 5-7 miliar rupiah, yang dimana angka ini tuh bukan termasuk yang kaya, tapi udah mandiri. Keluarga Dekisugi. Kalau Nobita anak rumah biasa dan Suneo bocah sultan, Dekisugi itu tipe yang beda. Dia bukan kaya karena duit, tapi kaya karena otak. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, keluarganya juga bukan sembarangan. Dekisugi selalu digambarin sopan, pintar, dan rapi. Mulai dari cara ngomong, pakaian, sampai ruang belajarnya yang modern. Biasanya anak kaya Dekisugi datang dari keluarga profesional, entah ayahnya akademisi, dokter, insinyur, atau pejabat. Untuk pekerjaan pastinya, dari beberapa sumber nih, nggak ada yang memberitahu pekerjaan pasti ayahnya Dekisugi ini. Tapi ya, tetap aja secara kelas sosial, mereka masuk kategori menengah atas. Terus, untuk rumahnya nih, Gemini bilang kalau harga rumah 2 lantai minimalis di daerah pinggiran atau semi-sentral Tokyo tahun 2025 itu sekitar 50 juta yen ke atas, tergantung lokasi dan fasilitasnya. Kalau dikonversi itu kira-kira 5,5 miliar ke atas. Dan kalau ditambah biaya pendidikan di Jepang yang mahal, les tambahan, sampai perlengkapan belajar dia, wajar banget kalau total aset keluarga Dekisugi bisa nyentuh angka 8 miliar ke atas. Kesimpulannya, keluarga Dekisugi itu kelas menengah atas di Tokyo tahun 2025. Mereka nggak hidup mewah kayak keluarga Suneo, tapi lebih ke pintar, terdidik, dan stabil. Guru Nobita. Guru Nobita alias Sensei mungkin bukan karakter utama di Doraemon, tapi jangan remehkan status sosialnya. Sebagai guru sekolah dasar negeri, beliau termasuk pegawai publik Jepang. Artinya dia tuh punya pekerjaan stabil, gaji tetap, bonus musiman, dan jaminan pensiun. Rata-rata gaji guru SD di Jepang tahun 2025 sekitar 4,4 juta per tahun, atau sekitar 370.000 per bulan. Kalau sensei udah pengalaman bertahun-tahun, wajar banget kalau penghasilannya bisa lebih tinggi dari rata-rata, apalagi ditambah bonus musim panas dan musim dingin. Dengan gaji segitu, punya rumah sendiri di area pinggiran Tokyo bukan hal mustahil. Rumah kecil satu lantai di kawasan seperti Nerima atau Suginami bisa dihargai 35-60 juta yen, tergantung lokasi dan kondisi. Kalau dikonversi ke rupiah, itu nilainya sekitar 3,8 sampai 6,5 miliar. Jadi kalau dihitung total dari rumah, tabungan tunjangan dan manfaat pensiun, total aset Sensei kemungkinan bisa aja ada di kisaran 70 sampai 85 juta yen atau sekitar 7 miliar lebih sampai 9,5 miliar, yang dimana itu cukup banget buat hidup tenang tanpa harus tampil kaya. Sensei jelas bukan orang tajir, tapi dia ada di kelas menengah Jepang. Selain itu, dia juga dihormati dan punya reputasi baik di lingkungan. Dia tipe orang yang gak pamer, tapi hidupnya aman dan itu udah jadi kemewahan tersendiri.